Bolehkah menjamak dan mengqashar sholat saat sudah tiba di tempat tujuan? Contoh seperti misalkan dari kota Ciamis, kemudian dia berangkat menuju ke kota Jakarta. Saat tiba di kota Jakarta tersebut, apakah dia masih boleh menjamak dan mengqashar sholat ataukah sudah tidak diperbolehkan? Simak videonya sampai akhir. Nah, jawabannya tergantung kondisi orangnya. Apakah orang tersebut ketika sampai di kota Jakarta itu dia bermaksud iqomah ya. Iqomah itu maksudnya dia itu mau mukim, mau menetap lama. Misal dari Ciamis, dia orang Ciamis mau pergi ke Jakarta, mau bekerja di sebuah perusahaan. Otomatis pasti di Jakarta ini bakal lama, gak mungkin sehari 2 hari dia akan menetap di Jakarta. Maka begitu sampai di Jakarta, di tujuannya, dia sudah tidak boleh menjamak dan mengqashar sholat lagi. Karena apa? Karena dia berniat akan mukim di sana, akan diam di kota Jakarta dalam waktu yang lama. Bagaimana kalau misalkan dari Ciamis ke Jakarta tuh silaturahmi, mau ke rumah kakak umpamanya. Nah, kalau memang di sana tidak berniat mukim dalam waktu yang lama, maka batasan boleh mengqashar sholat dan menjamak sholat itu adalah 4 hari ya. 4 hari selain hari kedatangan dan selain hari pulang, begitu. Jadi dia bukan hanya boleh mengqashar dan menjamak sholat saat di perjalanan dari Ciamis ke Jakarta, tapi begitu sampai di kota Jakarta ya, di rumah kakaknya, saat di rumah kakaknya dia masih boleh tuh menjamak dan mengqashar sholat dengan batas waktu 4 hari selain hari datang dan hari pulang. Berarti kalau dia berangkat hari Senin, datang hari Seninnya gak dihitung tuh. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia pulang. Nah, berarti itu batasannya. Berarti sampai Jumat, Sabtu dia pulang, maka itu batasan kebolehan dia menjamak dan mengqashar sholat selama di Jakarta, begitu. Nah, lalu ada kondisi di mana seseorang bisa menjamak dan mengqashar sholat selama 18 hari. Itu gambarannya kalau ada orang yang ketika dia bepergian ya, jelas ya jaraknya itu adalah 2 marhalah ya. Sampai di kota tujuan dia diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat selama 18 hari dengan syarat memang ketika dia di sana itu ada keperluan dan keperluannya ini kemungkinan akan terpenuhi setiap hari. Mungkin terpenuhi hari ini, gak terpenuhi. Ditunggu esoknya, mungkin terpenuhi, gak terpenuhi. Ditunggu esoknya, terus begitu sampai batas maksimalnya 18 hari. Contohnya kayak apa sih? Contohnya misalkan seseorang yang yang pergi dari Ciamis, asal kotanya Ciamis ke kota Jakarta, ke sana itu mau ke temannya, mau nagih hutang ke kos-kosan temannya. Nah, sebelumnya sudah janjian nih, saya bakal bayar kok gitu, kamu datang aja ke sini. Ternyata pas datang begitu, si orang ini yang punya hutang itu tidak ada. Ya, ternyata dia itu pulang misalkan ke rumahnya yang ada di kota Lampung. Nah, ditanyalah ke teman kosannya ini, kapan dia pulangnya? Gak tahu juga sih gitu. Bisa jadi besok sih, kayaknya besok gitu. Katanya sih mau sebentar gitu. Dihubungi gak bisa. Tapi ada kemungkinan dia besok pulang, kemungkinan besok bisa bayar, maka ditunggulah esoknya pun ternyata dia gak pulang juga ya, sehingga apa yang ia harapkan yakni bisa dibayar hutangnya oleh temannya itu tidak terlaksana. Mungkin besoknya lagi nih temannya ini bakal pulang, ditunggu lagi gak pulang juga, terus ya pokoknya dia itu ada harapan, di setiap hari itu ada harapan gitu, ada harapan kepulangan orang yang dia tagih ini. Nah, itu batasnya adalah 18 hari dengan syarat memang si harapannya ini ada kemungkinan terpenuhi ya, terpenuhi per hari-harinya secara dugaan dia. Mungkin hari ini deh, mungkin hari ini, mungkin esoknya. Nah, dalam kondisi seperti itu batasnya itu adalah 18 hari. Tapi kondisi seperti ini langka ya. Jadi yang
paling sering sesuai dengan realita itu ya, kalau kita datang ke rumah saudara ke atau ke temen ke tanpa ada niat mukim, tanpa ada niat diam di sana secara lama, itu batas maksimal menjamak dan mengqashar sholat adalah selama 4 hari selain hari datang dan hari pulang. Dan ingat, dalam mengqashar dan juga menjamak sholat itu ya, tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat sebelum pergi. Di Ciamis belum berangkat, masih di rumah dia sudah menjamak sholat atau dia sudah mengqashar sholat, padahal uzurnya belum ada. Adanya kebolehan menjamak dan mengqashar kan karena ada uzur. Uzurnya apa nih? Uzurnya safar. Berarti harus ada uzur dulu baru dia boleh jamak ataupun qashar. Jadi kalau masih di rumah itu belum ada uzurnya, maka gak boleh jamak sebelum bepergian karena belum ada uzurnya. Bagaimana kalau jamak atau qashar setelah sampai di rumah? Artinya misalkan dari Ciamis ke Jakarta, dari Jakarta pulang lagi ke Ciamis, berarti kan perjalanan pulang ya dari Jakarta ke Ciamis. Bolehkah misalkan menjamak, misalkan ini contohnya dalam jamak takhir, menjamak sholat itu, menjamak takhir itu nanti pas sampai di Ciamis, sampai di rumah, boleh tidak? Jawabannya ini dalam madhab Syafi'i juga tidak boleh. Jadi kalau mau dijamak sholatnya harus pas di perjalanan, melipir dulu tuh mobil, cari masjid, sholat di sana selama di perjalanan. Jangan setelah sampai di rumah, karena kalau sudah sampai di rumah berarti sudah tidak ada lagi udurnya. Namun memang kalau dalam masalah yang ini nih, yang jamak takhir ketika sampai di rumah, itu ada pendapatnya dari madhab Hambali yang mengatakan boleh dilaksanakan di rumah dengan syarat ketika masuk waktu sholat yang kedua ya. Kalau zuhur di jamak takhir dengan asar berarti ketika masuk waktu sholat asar itu masih di perjalanan ya. Itu syaratnya. Ini menurut madhab Hambali. Adapun menurut madhab Syafi'i pokoknya mutlak tidak boleh menjamak takhir sholat di rumah. Kalau di jamak takhirnya setelah sampai di rumah, duhur dan asar jamak takhir pas sampai di rumah, maka si sholat duhurnya ini jatuhnya jadi sholat qadha ya, bukan sholat ada. Kalau sholat asarnya sholat ada, sholat pada waktunya, tapi zuhurnya ini jadi sholat qadha, jadi statusnya bukan jamak takhir lagi. Zuhurnya qadha, sholat asarnya sholat ada. Begitu kira-kira penjelasannya. Nah, untuk keterangannya itu akan saya lampirkan di akhir ya, saya fotokan di akhir. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.